Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat, berbagi inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita berperan sebagai orang tua. Ada kalanya kita memerankan sebagai guru. Dan ada kalanya kepada anak kita memerankan sebagai pemimpin. Jadi baik orang tua maupun guru ataupun pemimpin, mereka itu sama-sama berstatus yang dihormati, yang diikuti, dan yang diteladani. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin, hendaklah hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam bersikap, dan hati-hati dalam berperilaku. Karena kata-kata kita akan diikuti oleh anak kita, dan oleh murid kita, dan oleh bawahan kita. Yang kedua, harus hati-hati dalam hal bersikap. Karena sikap kita akan jadi panutan, akan menjadi pedoman untuk bagaimana anak kita, murid kita, dan yang kita pimpin, mereka akan meniru sikap, meniru akhlak kita. Yang ketiga, berperilaku yang baik. Maka perilaku yang baik secara tidak langsung akan menuntun kepribadian dan karakter bagi anak-anak, bagi murid-murid, dan bagi yang kita pimpin. Pada kesempatan ini, sebetulnya yang ingin saya bahas adalah bagaimana pendekatan mendidik anak. Yang diberi judul yakni DBS. Dekati, bisikan, sentuh. Jadi DBS itu dekati, bisikan, sentuh. Sahabat berbagi inspirasi yang berbahagia, mengapa anak perlu didekati? Mengapa murid-murid perlu didekati? Mengapa bawahan kita perlu didekati? Karena sesungguhnya rasa dekat itu akan melahirkan satu sikap hidup nurut. Jadi meskipun kita tidak menuntutnya untuk mengikuti, untuk menaati, akan tetapi dengan rasa dekat melahirkan dorongan batin, melahirkan kesadaran. Jadi melakukan sesuatunya itu karena kesadaran, karena upaya pendekatan kita. Bagaimana cara mendekati anak, mendekati murid-murid, cara mendekati bawahan-bawahan kita?
sederhana, yakni ketika mereka berbicara, jadilah kita ini pendengar yang baik. Jangan dipotong di tengah jalan. Jadi jadilah pendengar. Kalau mereka datang berkeluh kesah pada kita, mungkin dengan mengungkapkan masalahnya pada kita, bisa jadi setengah permasalahannya sudah selesai. Itu ya. Jadi ketika menceritakan baik pada guru maupun pada pemimpin, saat itu pula setengah dari permasalahannya sudah selesai. Mengapa demikian? Karena kepuasan batin, kepuasan dirinya terhadap mengungkapkan masalahnya. Jadi berbagi masalah itu, subhanallah, luar biasa sekali. Jadi dekati dengan cara menjadi pendengar yang baik. Kemudian mendekati siswa atau mendekati anak atau mendekati yang kita pimpin dengan cara memanggil namanya, menyebut namanya. Karena dengan menyebut namanya berarti nama dia ada di hati kita dan nama kita ada di hati mereka. Ya. Jadi nama dia kita tulis di hati kita, nama kita pun tentu akan hadir, akan ada di dalam hati mereka. Sehingga saat kita menyuruh sesuatu, saat kita membutuhkan sesuatu, mereka bisa empati, bisa respect. Mereka begitu antusias untuk melaksanakannya karena ada rasa yang tertanam dalam jiwanya bahwa nama dia ada di hati kita. Jangan sampai nama anak didik, nama bawahan kita nggak ada di dalam hati kita. Jadi semangat menirunya, semangat nurutnya, kamuflase. Bukan berangkat dari kesadaran. Itu dekati yang kedua. Jadi dekati yang pertama, kita jadilah pendengar yang baik. Dekati yang kedua, menuliskan nama dia dalam hati kita. Lalu kita memanggil dengan namanya. Subhanallah. Ada satu kisah di sebuah yayasan. Saat itu ketua yayasan terdahulu selalu menyebut nama karyawan. Sehingga dengan penuh kesadaran mereka bekerja dengan penuh kecintaan. Mereka melakukannya dan akhirnya saat beliau datang itu sebaliknya, biasanya orang-orang meninggalkannya. Ini mah luar biasa. Jadi saat beliau datang, mereka itu pada ingin bersalaman dengan beliau. Itu kan subhanallah. Itu satu kultur yang menggembirakan. Sahabat berbagi inspirasi yang berbahagia itu. Jadi dekati. Ya. Upaya mendekati itu bisa melalui pendengar yang baik,
melalui menyebut namanya. Dan yang ketiga, agar anak didik ataupun yang kita pimpin bisa dengan sadar melakukan aktivitasnya, melakukan apa yang ditugasinya, maka berilah pujian. Itu. Berilah pujian. Karena pujian itu sendiri sebagai bentuk perhatian. Baik reward dalam bentuk misalkan penghargaan dalam bentuk kata-kata bisa, dalam bentuk sikap dan perilaku, dalam bentuk apresiasi yang lain tentu bisa. Jadi sebagai cara kita untuk mendekati mereka, maka berilah penghargaan yang terbaik. Karena penghargaan itu menjadi motivasi, menjadi pendorong, dan menjadi pengikat bahwa kita ini hadir di dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun selalu mengedepankan reward, dan reward. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nantikan di season berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.